Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Dea Oktazisa Rizky, Saya Wafikna Rugustina. Saya Asia. Dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi S1 Pendidikan Matematika, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Di sini kami akan mempresentasikan perihal pendidik dan peserta didik. Pendidik didefinisikan sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dalam memberikan ilmu dan membimbing anak tersebut bisa menuju ke arah kedewasaan dengan gambaran kedewasaan yang senantiasa dibayangkan oleh anak dalam diri pendidiknya. Di dalam pergaulan antara pendidik dan anak didik, dalam istilah Langeveld disebut situasi pendidikan. Adapun jenis-jenis pendidik sebagai orang yang bertanggung jawab membimbing anak untuk mencapai kedewasaan itu dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu orang tua. Orang tua secara wajar menjadi pendidik karena mereka merasa bertanggung jawab terhadap anaknya. Sehingga dengan tanggung jawab itu mengundang para orang tua untuk membantu berkembangnya si anak, dan membantu perkembangan itulah disebut mendidik. Peran pendidik pertama ini sangat besar karena mereka bukan saja sekedar mendidik anak agar ia menjadi besar dan pandai segala macam, namun terutama ia membantu perkembangan anak dalam segi kemanusiaannya, menjadikan anak didik menjadi manusia yang mampu hidup bersama orang lain, manusia bermoral dan berhati nurani. Orang tua memiliki pengaruh langsung dari orang tua terhadap masa depan anak pada berbagai jenjang kehidupannya, baik pada periode kanak-kanak, remaja, dan dewasa. Karena itulah Islam menganggap tugas pendidikan anak sebagai suatu kewajiban bagi orang tua yang harus didahulukannya. Yang kedua adalah guru. Pendidik kedua adalah mereka yang diberi tugas menjadi pendidik. Mereka mendapat tugas dari orang tua sebagai pengganti orang tua. Mereka menjadi pendidik karena profesinya sebagai pendidik. Guru di sekolah misalnya. Guru sebagai pendidik harus memenuhi beberapa syarat khusus untuk mengajar, dibekali dengan berbagai ilmu kependidikan dan keguruan sebagai dasar, disertai perangkat latihan keterampilan keguruan atau praktek pengalaman lapangan. Disitulah ia belajar mempersonalisasikan beberapa sikap keguruan dan kependidikan yang diperlukan. Selanjutnya, adapun ciri-ciri pendidik yaitu yang pertama, adanya kewibawaan. Kewibawaan yang terpancar daripada dirinya. Terhadap anak didik, kewibawaan adalah suatu pengaruh yang diakui suatu kebenaran dan kebesarannya, bukan sesuatu yang memaksa. Kewibawaan harus berbanding dengan ketidakberdayaan anak didik. Jika pendidik kemampuannya tidak berbeda dengan anak didik, maka kewibawaan tersebut sukar ditegakkan. Dengan demikian, kewibawaan seorang pendidik akan diakui apabila pendidik mempunyai kelebihan dari anak didiknya, baik sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. Yang kedua, mengenal anak didik. Seorang pendidik harus mengenal anak didik secara khusus agar pendidikannya dapat sesuai dengan setiap anak secara perorangan. Hal tersebut dapat dipelajari dari psikologi perkembangan. Setiap anak dalam satu kelas memiliki usia yang tidak jauh berbeda, sifatnya secara khusus juga berbeda. Untuk itu, seorang pendidik harus mengenal anak didiknya. Yang ketiga, membantu anak didik. Ciri ketiga seorang pendidik adalah mau membantu anak didiknya, dan bantuan yang diberikan harus sesuai dengan yang diharapkan anak didiknya. Setiap anak didik mau menjadi dirinya sendiri, ingin berdiri sendiri, mau bertanggung jawab sendiri, dan ingin menentukan sendiri. Untuk itu, pendidik tidak boleh terlalu memaksakan kehendak, tapi ingat pada keinginan anak didiknya tersebut. Selanjutnya adalah sifat-sifat pendidik. Adapun sifat-sifat yang harus dimiliki seorang guru adalah yang pertama, guru harus mengasihi muridnya seperti ia mengasihi anaknya sendiri. Sudah menjadi suatu tugas bagi guru untuk mengasihi dan menyayangi anak didiknya seperti ia mengasihi dan menyayangi anaknya sendiri, dan memikirkan keadaan mereka seperti memikirkan keadaan anaknya sendiri.
Rasa kasih sayang wajib dan harus ada pada tiap individu seorang guru. Rasa kasih sayang tersebut lebih-lebih harus dicurahkan kepada anak didik yang kurang mampu, bajunya kotor, kelakuannya buruk, perkataannya kasar, mukanya masam, hatinya keras seperti batu. Menurut Mahmud Yunus, anak yang seperti inilah yang menjadi kesempatan bagi seorang guru untuk berusaha membangkitkan semangat mereka yang telah padam dan menghidupkan jiwa-jiwa mereka yang telah mati. Maka salah satu jalan untuk menghidupkan jiwa anak-anak tadi, guru haruslah mengetahui hal ihwal dan kecenderungan hati anak tersebut, serta berusaha menolong dan membantunya, dan juga memberi petunjuk serta pengertian kepada anak tersebut dengan penuh kejujuran dan rasa kasih sayang. Kedua, guru juga harus mempunyai sifat rasa kesadaran akan kewajibannya terhadap masyarakat. Dan seorang guru pun harus tahu bahwa setiap pelajaran yang diajarkan adalah untuk dan demi kepentingan masyarakat. Guru juga harus berusaha menanamkan akhlak dan cinta tanah air dalam jiwa muridnya. Menurut Mahmud Yunus, dasar pendidikan agama yang praktis dan cinta tanah air, serta teladan yang baik, guru akan dapat membentuk generasi baru dan umat yang sempurna dalam segala segi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Maka di tangan gurulah dididik semua generasi bangsa, kemudian mereka masuk ke dalam masyarakat, bekerja dalam lapangan masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah seorang guru harus berlaku jujur dan juga ikhlas dalam pekerjaannya. Kejujuran dan keikhlasan seseorang guru dalam pekerjaannya adalah jalan yang terbaik untuk kesuksesannya dalam mengajar sekaligus kesuksesan anak didiknya dalam belajar. Guru harus menunaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya sebagai suatu kewajiban yang dipikul di atas pundaknya. Guru yang terlambat datang ke kelas untuk mengajar adalah guru yang tidak jujur. Oleh sebab itu, guru haruslah jujur dan menjaga waktu murid supaya jangan terbuang dengan percuma. Hendaklah guru datang ke sekolah tepat pada waktu yang telah ditentukan. Jangan sekali-kali terlambat, supaya guru jadi contoh dan tauladan bagi murid-muridnya dalam menjaga waktu dan menepati janji. Kemudian yang keempat, guru harus berhubungan terus dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Guru harus mengetahui sedikit tentang berbagai macam ilmu pengetahuan. Hal tersebut berguna untuk menjawab pertanyaan dari muridnya sewaktu-waktu. Guru haruslah luas pengetahuan dan materinya. Maka guru yang luas wawasan keilmuannya akan dapat menata situasi kelasnya ketika pelajaran berlangsung, sekaligus akan menumbuhkan kecintaan anak didik terhadap pelajaran yang diajarkan tersebut. Kemudian yang kelima, guru juga harus membiasakan muridnya untuk percaya pada diri sendiri dan bebas berpikir. Mahmud Yunus menyarankan untuk memberantas pendidikan yang menyerahkan segala-galanya kepada guru, yang akan mengakibatkan kegagalan anak didik pada masa yang akan datang. Mahmud Yunus, Menurut Mahmud Yunus, pembiasaan berpikir dan bekerja sendiri akan melatih kedewasaan pada anak didik dan akan menimbulkan rasa tanggung jawab pada diri anak didik tersebut. Kemudian yang keenam, seorang guru hendaknya berbicara dengan bahasa yang dipahami dan dimengerti oleh anak. Guru yang berbicara dengan bahasa yang tidak dipahami sama artinya dengan ibu memberikan makanan keras kepada bayinya yang baru lahir. Tentu anak tersebut tidak akan dapat menelannya. Demikian pula dengan anak didik yang tidak memahami bahasa guru, maka anak didik tersebut tidak akan dapat menerima pelajaran yang diberikan oleh guru tersebut. Kemudian yang ketujuh, seorang guru harus memikirkan pendidikan akhlak. Guru harus ingat bahwa tujuan yang utama dalam pendidikan ialah pendidikan akhlak, baik perangai, keras kemauan, mengerjakan kebaikan dan menjauhi kejahatan. Menurut Mahmud Yunus, tujuan pendidikan akhlak bukanlah semata-mata belajar ilmu akhlak, melainkan membentuk pemuda-pemudi yang berakhlak baik, bercita-cita tinggi, baik perkataan dan perbuatan, bijaksana dalam segala tindakan. Menurut Mahmud Yunus, bahwa tujuan pendidikan akhlak adalah membentuk akhlak dan mendidik rohani, yang mana tujuan ini haruslah menjadi arah dan tujuan yang tetap dari setiap para guru, baik guru pelajaran agama maupun guru pelajaran umum. Maka tiap pelajaran adalah pelajaran akhlak dan tiap guru adalah guru akhlak.
Di sini saya akan menjelaskan syarat-syarat pendidik. Setiap pekerjaan yang diperlukan, syarat-syarat agar seseorang yang memiliki pekerjaan tersebut bisa berperan secara efektif dan efisien. Apalagi seorang pendidik yang bergaul dengan makhluk yang beraneka ragam karakternya. Mengungkap bahwa seseorang pendidik harus memenuhi beberapa syarat, yaitu 1. Seorang pendidik harus mengetahui tujuan pendidikan. Sudah tentu tujuan pendidikan atau akhir pendidikan harus ia sadari benar. Dalam hal itu, pendidik harus banyak mempunyai pengetahuan tentang apa yang disebut manusia dewasa, sesuai dengan tempat dan waktu. Kedua, seseorang pendidik harus mengenal anak didiknya. 3. Seseorang pendidik harus tahu prinsip atau pengguna alat pendidikan. Keempat, untuk dapat melakukan tugasnya yang menghendaki pengetahuan dan kesabaran itu, ia harus mempunyai sikap bersedia untuk membantu anak didik. Tanpa itu, ia akan merupakan orang yang bertindak mekanis seperti robot, atau kadang-kadang di luar kesadarannya berlaku kurang cocok sebagai pendidik, misalnya kurang kesabaran. Kelima, untuk dapat membuat suatu pergaulan pendidikan yang serasi dengan anak didiknya, itu tidak berarti bahwa ia luluh dalam kehidupan seorang atau beberapa orang yang dididiknya. Selanjutnya, peran dan fungsi pendidik. Terdapat peran dan fungsi tenaga pendidik sebagai berikut. Peran tenaga pendidik yaitu A. Mampu menemukan pembawa tahu bakat peserta didiknya. B. Mampu menolong peserta didiknya dalam perkembangannya. C. Mampu menunjukkan jalan yang terbaik bagi perkembangan peserta didiknya. D. Mampu mengadakan evaluasi setiap waktu sebagai bentuk perhatian terhadap perkembangan peserta didiknya. E. Mampu memberikan bimbingan dan penyuluhan terhadap peserta didik yang menghadapi kesulitan dalam proses pendidikannya. F. Mampu memahami bakat bahwa para peserta didiknya dan berusaha memberi jalan agar mereka mampu mengembangkan potensi dirinya melalui pendidikan itu sendiri. G. Mampu dan pandai berintrospeksi diri. H. Pendidik harus pandai memilih metode atau teknik pengajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran dan peserta didiknya serta lingkungan sekitarnya. Dan fungsi pendidik yaitu A. Mendewasakan peserta didiknya. B. Memberikan dorongan agar peserta didiknya mau mengembangkan bakat atau potensinya. C. Memberikan ilmu sesuai dengan apa yang dibutuhkan peserta didik. D. Menjadi pengganti orang tua didik saat di lingkungan pendidikan. E. Menjadi jalan bagi masa depan yang cerah peserta didiknya. F. Menjadi penghubung antara pemerintah dan peserta didik dalam hal-hal kebijakan-kebijakan pendidikan. G. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban manusia yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan manusia, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya, tugas fungsi tenaga pendidik yaitu sebagai berikut. 1.
membentuk peserta didik yang unggul, tanggap terhadap iptek, berbudi pekerti luhur, menghargai dan melestarikan budaya bangsa, serta tentunya beriman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Memberikan rasa sayang dengan tidak membeda-bedakan dan memperlakukan peserta didiknya seperti anaknya sendiri. 3. Mengetahui karakteristik, bakat, kesulitan yang dialami, cara belajar dan kesehatan seluruh peserta didiknya. 4. Senantiasa memberikan nasihat kepada peserta didik dalam segala hal untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan bermasyarakatan. 5. Bekerja sungguh-sungguh, ikhlas, profesional, dan tidak terlalu menuntut gaji, tapi bukan berarti guru tidak boleh sejahtera. 6. Memberikan contoh yang baik kepada siswa, tidak hanya menasihati dengan kata-kata agar siswa memiliki model yang nyata dalam kehidupan dari gurunya. Selanjutnya, kompetensi pendidik. Standar kompetensi guru adalah beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran karakteristik guru yang dinilai kompeten secara profesional. Kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara menyeluruh membentuk kompetensi standar profesi guru yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi, dan profesionalisme. Guru merupakan paling utama dalam sistem pendidikan secara keseluruhan yang harus mendapat perhatian yang maksimal. Jadi, berdasarkan standar kompetensi ini, seorang guru harus memiliki 4 kompetensi, yaitu 1. Kompetensi profesional. Kompetensi profesional yaitu kecakapan seseorang guru dalam mengimplementasikan hal-hal yang terkait dengan profesionalisme yang terlihat dalam kemampuannya mengembangkan tanggung jawab, melaksanakan peran dengan baik, berusaha mencapai tujuan pendidikan, dan melaksanakan perannya dalam pembelajaran di kelas. Yang kedua, kompetensi pedagogik, yaitu menguasai dan memahami karakter serta mengidentifikasi potensi dan kesulitan belajar siswa. Yang ketiga, kompetensi sosial, yaitu kemampuan guru dalam berinteraksi dengan siswa, orang tua siswa, rekan seprofesi, dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang keempat, kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan menjadi teladan akan sikap positif. B. Peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan informal, pendidikan formal, maupun pendidikan non-formal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Ciri-ciri peserta didik. Dalam mengungkapkan ciri-ciri peserta didik, Edi Suwardi mengungkapkan 3 ciri, yakni 1. Kelemahan dan ketidakberdayaan. Contoh, manusia ketika lahir dalam keadaan lemah dan tidak berdaya. 2. Peserta didik yang berkembang dan belajar. Contoh, bayi yang normal atau sehat tidak pernah tinggal diam kalau sudah pandai berpindah tempat. Ia tak mau diam. 3. Peserta didik yang ingin menjadi diri sendiri. Kesimpulan, pendidikan secara umum mempunyai arti, suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu. Pendidikan diartikan sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan, sedangkan peserta didik adalah individu yang belum dewasa yang mempunyai suatu potensi yang harus dikembangkan. Pendidik bukan berarti guru di sekolah saja, tapi orang tua juga merupakan pendidik yang utama.
Saran. Pada dasarnya, pendidik dan peserta didik merupakan dui tunggal yang kokoh, bersatu. Keduanya memiliki hubungan yang erat. Untuk itu, pendidik harus bisa menjalin hubungan yang harmonis dengan para peserta didiknya dengan senantiasa bersikap profesional, sehingga harapan tercapainya tujuan pendidikan bisa dengan mudah terwujudkan. Demikian akhir presentasi kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Pak Topik menjahit kopiah. Kopiah dijahit beldu yang utuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.